Halo semuanya, halo guys, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat teman-teman. Ya, semoga semua dalam keadaan bahagia, sukacita. Untuk kamu yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang. Semoga kamu juga dalam keadaan baik ya. Tema kita kali ini adalah kesan pertama seseorang saat mengenal kamu, saat bertemu dengan kamu. Bagaimana penilaiannya akan dirimu ya? Kita akan cari tahu di sini bagaimana kesan pertama atau penilaian seseorang tentang kamu. Ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang. Bisa resonate, bisa juga tidak. Bisa jadi ada energi yang kebolak-balik atau vice versa. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan resonate, berarti energinya bukan untuk kamu, tapi untuk yang lain ya. Bisa jadi hanya sebagian resonate saja, bisa jadi keseluruhannya cocok, dan ya bisa jadi sama sekali nggak resonate sama kamu. Jadi jangan dipaksakan teman-teman ya. Ini hanya sebuah prediksi, kepastian hanya milik yang Maha Kuasa. Jadi jangan lupa untuk selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada yang Maha Kuasa. Ya. Kamu diharapkan untuk bijak dalam menyikapi setiap pembacaan kartu yang akan aku sampaikan di video ini. Kita akan cari sama-sama bagaimana kesan pertama seseorang saat mengenal kamu atau bertemu kamu. Di sini ada kartu Queen of Swords. Oke, jadi kesan pertama seseorang, dia atau mereka ini ya. Ini ketika melihatmu adalah kamu ini sosok yang begitu tangguh teman-teman ya. Kamu ini sosok yang mandiri, pekerja keras. Kamu punya mental baja. Jadi bukan yang menyek-menyek gitu ya, bukan yang manja-manja, bukan yang gak jelas. Namun kamu sosok yang pantang menyerah. Mereka mengenal kamu adalah sosok yang berani menghadapi rintangan. Ya, sosok yang pemikir juga dan sangat berani mengambil resiko. Orang lain melihatmu ini sosok yang sangat bijaksana. Ya, sosok yang suka berterus terang. Ya, kalau suka katakan suka ya, kalau ya katakan ya, kalau tidak ya katakan tidak. Kamu orangnya cerdas, kamu berpikir terbuka ya, open minded. Jadi misalnya nih ya, ada seseorang yang sedang berbicara dan mengemukakan pendapat ya, memberikan pendapat, kritikan, saran. Jadi ya walaupun mereka memberikan pendapat mereka, kamu di sini sangat menghargai opini mereka. Ya, kamu tidak mencela, kamu tidak menghakimi. Karena di sini kamu paham ya bahwa setiap orang itu punya sudut pandang yang berbeda dan kamu sangat menghargai itu, teman-teman. Makanya orang menilai kamu ini adalah sosok yang mau menerima kritikan ya. Sosok yang open minded ya, berpikiran terbuka. The Hierophant. Mereka melihatmu, mengenalmu, menilaimu ini sebagai sosok yang spiritual, sosok yang religius ya. Dirimu itu sangat bervalue. Jadi di sini kamu sangat menghormati orang yang lebih tua. Kamu mengedepankan tentang tata krama ya. Selain itu juga mereka sebagian di sini ada loh yang menilai kamu ini sosok yang misterius, tidak mudah untuk ditebak. Kamu ini orangnya apa adanya, bijaksana. Jadi misalnya ya, ini beberapa ada loh yang umurnya, cara berpikirnya gak sesuai dengan umurnya maksud aku. Jadi sebagai contoh, usia kamu ini muda ya. Misal kamu umur 20 atau 25 tahun. Tapi cara berpikir kamu ya, wawasan kamu, pembawaan kamu di sini sangat dewasa sekali. Dan itu dirasakan oleh mereka yang bertemu sama kamu ya. Tapi gak menutup kemungkinan kamu ini ya seperti itu mungkin karena didewasakan karena keadaan. Beberapa banyak yang seperti itu, atau memang pola asuh dari keluarga seperti itu ya. Jadi contoh didewasakan dengan keadaan, mungkin ya, maaf nih teman-teman ya,
Mungkin dulunya hidup kamu itu sangat sulit ya, hidup kamu itu sangat keras, apa-apa ya harus mandiri, harus berjuang ya. Dari kecil kamu ya harus ditempa mandiri atau harus mencari uang ya, karena memang kehidupan kamu saat itu sangat keras sekali. Yang seharusnya di usia kamu bermain dengan ya teman-teman kamu, tapi karena keadaan harus menuntut kamu menjadi sosok yang lebih mandiri ya, lebih bertanggung jawab, dan otomatis pergaulan kamu juga sudah berbeda. Inilah yang membuat kamu jadinya ya walaupun usia kamu terlihat muda, tapi cara berpikir kamu, pembawaan kamu, cara kamu berbicara itu sangat dewasa sekali. Makanya mungkin beberapa di antara kamu ada yang mengira, wah, nggak nyangka ya ngelihat umurnya. Ternyata kamu masih muda tapi udah kelihatan dewasa, kamu udah kelihatan bijak, kayak gitu ya. Jadi keadaan membuat kamu menjadi sosok yang lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Pengalaman, pola asuh, ini membuat kamu lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Makanya sih ya banyak orang ya yang salut dengan kehidupanmu, dengan perjuanganmu. The lovers ya. The lovers di sini kita lihat kesan pertama dia atau mereka melihat kamu ini sosok yang begitu menarik. Ya, kamu ini komunikatif. Ya, beberapa ini sangat senang berteman sama kamu karena kamu anaknya asik ya. Kamu seseorang yang sangat seru kalau diajak kerja sama. Tapi memang kamu sosok yang gak bisa kalau gak ada kerjaan. Jadi memang harus punya kerjaan. Kamu ini sosok yang sangat produktif, suka bekerja, ya, cerdas, mudah beradaptasi. Tapi memang di satu sisi kamu dikenal sebagai sosok yang gampang bosanan juga. Ini untuk lawan jenis ya, mungkin yang mengenal kamu, menurut dia kalian ini memiliki banyak kecocokan. Sehingga kamu dan dia ini bisa saling mengisi. Dan mungkin ya ini sudah jalannya semesta ya teman-teman ya, untuk mempertemukan kamu dan dia ya, untuk kalian saling mengenal. Dan dia di sini sangat menyukaimu karena dirimu ini memenuhi segala kriteria tentang pasangan hidup gitu ya. Coba kita lihat lagi kesan pertama dia atau mereka saat bertemu sama kamu. Bagaimana penilaian mereka tentang dirimu? Kesan pertama seseorang saat bertemu dengan kamu dan penilaiannya terhadap dirimu. Three of Pentacles. Jadi kamu ini orangnya seru ya teman-teman ya. Mereka menilai kamu orang yang senang bekerja sama ya. Kamu lebih mengutamakan orang lain daripada dirimu sendiri. Kamu punya jiwa dan hati yang baik, kamu ramah. Kamu dinilai ya, dan kesan pertama orang melihat kamu ini kayaknya adalah orang yang sangat tegas. Sehingga ya dia atau mereka ini sangat senang dengan kamu. Jadi sebagai contoh, ketika mereka meminta tolong sesuatu hal ke kamu dengan tangan terbuka, kamu dengan senang hati mau menolong mereka. Di sini kamu senang sekali menginvestasikan waktumu, ya, tenagamu, pikiranmu. Kamu punya rasa ingin tahu yang besar terkait dengan sebuah pencapaian hidup. Sehingga di satu sisi kamu ini sosok yang dikenal sebagai sosok yang mau belajar hal-hal baru, mau menekuni keterampilan atau keahlian baru, ya. Ya karena hal ini ya teman-teman, kamu itu dinilai juga sebagai sosok yang berwawasan luas, sosok yang senang belajar, ya. Ini beberapa di antara kamu, karena kegigihan kamu, ya kamu sukses ya. Dalam hal pekerjaan kamu punya koneksi yang luas,
Kesan pertama mereka ketika bertemu kamu dan bagaimana penilaian mereka. Di sini ya, tadinya kamu ya karena sosok yang senang membantu, kamu senang menolong ya, dan kamu juga ternyata dikenal sebagai seseorang yang rela berkorban. Jadi rela berkorban ini berkorban waktu, berkorban tenaga, berkorban pikiran. Beberapa juga kamu mau ya memberikan pinjaman. Jadi istilahnya ada berkorban materi juga. Di sini kamu berani sekali mengambil risiko dan mau belajar dari pengalaman, ya. Aku melihat di sini mereka menilai kamu. Kesan pertama mereka sama kamu adalah sosok yang cara berpikirnya unik, ya. Unik dalam arti out of the box ya teman-teman. Jadi kamu cara berpikirnya berbeda dari orang-orang kebanyakan. Kamu ya sangat santai, bukan yang orang suka-suka ngegas ya, sikit-sikit ngegas, enggak yang begitu ya. Dan menurut dia atau menurut mereka, kamu ini orangnya penuh dengan inspirasi. Jadi kamu punya sisi leadership, kamu punya sisi kepemimpinan. Bahkan banyak loh di antara mereka atau dianya juga nih ya, menjadikan kamu itu sebagai role model, sebagai panutan, ya, sebagai contoh yang pantas dan layak untuk ditiru. Karena kamu di sini sudah kamu sudah dewasa secara spiritual, kamu sudah banyak pengalaman, dan pengalaman itu yang membuat kamu dikenal sebagai sosok yang sangat bijaksana. Pembawaan kamu tenang, kamu adem ya. Seperti yang aku bilang, kamu gak suka yang ngegas-ngegas gitu. Jadi ketika mereka mengenal kamu atau ketika mereka bertemu dengan kamu, mereka menemukan dan merasakan ketenangan ya, karena energi positif yang kamu pancarkan. Auramu sangat bagus di sini. Dan kamu dikenal juga seseorang yang sangat mensyukuri ya, sangat mensyukuri apa yang kamu miliki. Kamu dikenal dengan seseorang yang tahu berterima kasih. Kita lihat lagi ya, bagaimana kesan pertama mereka dan bagaimana penilaian mereka akan dirimu. Namun sebelumnya di sini aku akan membacakan zodiaknya dulu teman-teman. Di sini ada Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Libra, Aquarius, Virgo, Taurus, Capricorn, dan Pisces. Kita lihat lagi bagaimana penilaian seseorang, bagaimana kesan pertama seseorang saat bertemu kamu. Nah, stay optimistic about your love life. Menurut dia, kamu ini ya sangat berkualitas, bervalue, penuh dengan optimis, penuh dengan keyakinan. Sehingga orang lain di sini bisa menerjakan energi positif yang kamu pancarkan. Nah, selanjutnya di sini ya. Baginya kamu itu adalah sosok yang melengkapi dirinya. Mungkin saat ketemu ya, dia merasakan tertarik, dia merasa klik gitu sama kamu. Dan itu kesan pertama dia terhadap kamu ya. Dia merasakan seperti punya soul connection yang kuat sama kamu ya. Dia merasakan seperti punya kontak batin yang kuat sama kamu. Dan mungkin ketika kalian lanjut untuk saling mengenal ya, di sini ketika kalian ngobrol ya, ketika dia ngobrol dengan kamu, dia merasa seperti sudah lama mengenal kamu. Ya, jadi dia kayak bertanya-tanya, dia kayak berpikir, kayaknya aku pernah deh ketemu kamu. Tapi di mana ya gitu. Padahal baru ketemu, tapi kok sepertinya sudah lama mengenal gitu ya. Dia bertanya-tanya seperti itu. Di sini ada kecocokan, di sini
kalian itu ibaratnya saling melengkapi. Kekurangan atau kelebihan yang kamu atau dia miliki di sini sama-sama saling melengkapi. Jadi untuk kesan pertamanya di sini ya, apa yang dia cari itu semua ada di kamu, teman-teman. Dia merasa klik, dia langsung merasa tertarik, dia seperti sudah lama mengenal kamu, ya. Dia punya soul connection atau kontak batin yang kuat sama kamu, itulah yang dia rasakan. Make the effort. Selanjutnya di sini ya, ada kartu make the effort. Menurutnya kamu adalah sosok yang talk less do more ya. Jadi kamu di sini nggak banyak ngomong, tapi lebih banyak tindakan. Sedikit bicara namun banyak bertindak. Kamu kalau lagi deket dengan seseorang atau ya memang lagi deket sama dianya, kamu itu emang benar-benar tunjukin effort. Kamu benar-benar tunjukin usaha kamu. Jadi ada usaha, bukan yang suka ngumbar-ngumbar janji palsu ya, yang suka hanya omongan doang ya, omdo. Jadi segala sesuatu yang kamu mulai atau kamu kerjakan, yang kamu buktikan lewat effortmu ya, lewat usaha kamu. Oke, selanjutnya kita lihat lagi. Nah, di sini ada kartu retreat, teman-teman. Dan aku melihat di sini ya, kamu itu kalau sudah cinta sama satu orang, ya udah sama yang itu aja. Ya. Jadi kamu ini dikenal sebagai, dan penilaian dia atau mereka ini ya mengenal kamu sebagai sosok yang setia. Pay attention to the red flags. Namun kalau sudah disakiti, kalau sudah dihianati, atau kalau kamu tahu orang ini toksik ya, kamu akan tegas untuk menjauh. Jadi kesan pertama dia ini melihat kamu adalah sosok yang punya intuisi, punya firasat yang tajam. Kamu bisa membedakan mana orang yang red flag, mana orang yang manipulatif, mana yang toksik ya, mana orang yang gak baik, mana orang yang baik. Kamu bisa membedakan itu. Kamu bisa merasakan itu. Makanya kalau dilihat ya sebenarnya teman kamu di sini nggak banyak. Tapi sekalinya kamu punya teman, ya itu circle-nya yang sefrekuensi sama kamu. Sama halnya dengan berkenalan dengan lawan jenis atau mencari pasangan. Kalau kamu rasa orang ini tidak baik, kamu akan membuat batasan. Kamu akan menjaga jarak. Tapi ya kesannya di sini kamu pintar sekali, kamu bermain cantik supaya ya lawan jenis ini nggak tersinggung dengan kamu ya. Nah di sini kamu pintar sekali teman-teman menguasai situasi dan kondisi. Mungkin karena kamu belajar dari banyak pengalaman, jadi kamu ya lebih aware, kamu lebih waspada terhadap orang lain ya. Kita lihat lagi ya di sini bagaimana kesan pertama mereka sama kamu ya saat bertemu kamu, dan bagaimana penilaian mereka. Sensitivity ya. Nah barusan aku jelaskan teman-teman ya, kamu itu seseorang yang memiliki firasat yang tajam. Kamu memiliki intuisi yang tajam sehingga kamu bisa membedakan mana orang yang baik, mana yang tidak. Kamu orangnya sangat perasa, namun di satu sisi sih kamu memang punya sifat yang mudah tersinggung juga ya. Kamu orangnya nggak tegaan. Kamu punya empati yang besar ya. Kamu sangat mudah kasihan melihat orang lain sebenarnya. Dan kamu penuh cinta kasih, kamu sangat lembut ya. Itu yang mereka nilai dari kamu, itu yang mereka lihat ya kesan pertama dari kamu. Dan ternyata banyak juga loh, karena kamu dikenal sosok yang pendengar yang baik, ternyata banyak juga yang ingin cerita atau curhat sama kamu. Jadi kamu bisa memberikan saran atau motivasi sama orang ya, karena memang hidupmu ya, hidupmu itu juga atau perjalanan hidupmu adalah menjadi panutan ya, menjadi seseorang yang pantas untuk ditiru. Jadi apa yang kamu berikan ke mereka ya, saran, motivasi ya, karena mereka juga melihat hidupmu itu
bijaksana, hidupmu itu memberikan banyak manfaat sama orang lain, kayak gitu. Reading. Di sini kamu bisa menginspirasi orang lain lewat kata-katamu. Ini yang barusan aku jelaskan ya. Kamu bisa menginspirasi orang lain lewat tulisanmu. Mungkin beberapa di antara kalian di sini ada yang suka sekali nge-share quote-quote tentang motivasi di sosial media atau di chat grup ya, WhatsApp atau Telegram. Jadi ketika orang lain membaca quote yang kamu bagikan, secara nggak langsung sebenarnya memberikan kesembuhan ya, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, motivasi bagi mereka yang membacanya. Jadi di sini ada ya di antara kamu yang emang sosmednya itu berisi tentang kata-kata motivasi ya, quote-quote motivasi, motivasi hidup, motivasi cinta ya, kalimat-kalimat bijak. Dan beberapa aku melihat sepertinya kamu punya hobi menulis ya teman-teman. Jadi apa yang sedang kamu pikirkan, apa yang sedang kamu rasakan, kamu senang aja gitu menuangkan ide-idemu ke dalam buku diary. Yoga. Kamu dikenal sosok yang penuh dengan ketenangan. Ya, kamu dikenal dengan sosok yang kalem, bukan yang pecicilan, hahaha, gitu-gitu ya. Nah, kamu juga dilihat atau dinilai ini sebagai seseorang yang bisa mengontrol emosimu, mengontrol dirimu. Jadi kalaupun di depan kamu ya ada sesuatu yang sulit ya, ada sesuatu yang membuat kamu ke-trigger gitu ya, kamu ya tenang aja gitu menghadapinya. Kamu bukan yang gimana ya, anxiety yang berlebihan atau panic attack gitu, enggak. Kamu tenang di sini ya. Leadership. Nah, ini tadi teman-teman, ya. Sosok panutan, sosok yang penuh dengan inspirasi. Kamu dikenal dan bisa dijadikan sebagai seseorang yang bisa memimpin ya. Memimpin bisa diandalkan ya. Kamu adalah sosok yang cocok lah, sosok yang layak untuk ditiru. Jadi kebajikan dalam dirimu ini membuat orang lain, membuat dianya, membuat mereka, membuat siapa saja ingin mengikuti atau meniru dirimu. Begitu ya. Animals, beberapa di antara kamu ini ya karena kamu tadinya punya sifat yang perasa ya, sensitif. Bahkan di sini kamu adalah orang yang sebenarnya gak suka melihat kekerasan, melihat penindasan, melihat pertengkaran ya. Kamu orang yang gak tegaan ya. Beberapa di antara kamu mungkin ada punya hewan piaraan. Kamu sangat animal lovers ya. Kamu pencinta anabul, kamu pencinta hewan. Dan beberapa di antara kamu mungkin ketika melihat hewan yang tersiksa, melihat hewan yang terlantar, kamu itu kayak bisa ngerasain gitu loh. Kamu itu kayak bisa ngerasain apa yang hewan itu rasakan ya. Itu karena sensitivitasmu sangat tinggi sekali ya. Empatimu sangat tinggi sekali. Dan kamu sepertinya mengerti bahasa mereka ya. Maksudnya bahasa hewan ya. Dan kamu coba belajar juga sih teman-teman. Kamu coba memahami untuk mengerti bagaimana bahasa hewan ketika hewan marah, ketika hewan ingin menerkam, ketika hewan sedang kesakitan ya. Kamu sangat peka, kamu sangat mengerti dengan bahasa hewan ya. Flowers. Kamu dikenal sosok yang sangat mempesona. Kamu mudah sekali membuat orang lain tertarik ya. Auramu sangat terpancar, bersinar. Kamu sangat bervalue, kamu elegan, berkarisma. Tapi ya memang kamu itu terlihat biasa aja sih sebenarnya penampilannya. Cuman karena emang dari dirimu ya, dari dalam dirimu ini memancarkan aura positif. Memancarkan aura yang bercahaya. Jadi kalau orang melihat kamu itu susah untuk berkedip gitu loh ya.
Kayak pengen gitu memandang kamu lama-lama. Ibarat bunga ya, kamu selalu mekar. Dimanapun kamu ditempatkan, kamu itu bisa membawa inspirasi ya. Kamu itu membawa semangat yang berbeda di depan orang lain atau dimanapun kamu berada gitu ya. Option. Kesan pertama mereka atau penilaian mereka terhadap kamu di sini, kamu orangnya penuh dengan pertimbangan. Jadi kalau ingin membuat pilihan atau ingin mengambil keputusan, kamu itu berpikir panjang dulu. Ya, kamu itu mikir apa resikonya ke depan. Kalau aku mengambil A, kalau aku tidak mengambil B, ya, apa resikonya ke depan? Kamu mikirnya panjang. Jadi istilahnya kamu berpikir dulu sebelum bertindak. Begitu. Kamu pikirin matang-matang dulu ya. Kamu evaluasi dulu. Jadi kamu itu nggak cepet ngambil keputusan. Kamu itu penuh dengan pertimbangan. Kita lihat lagi ya, apa yang mereka rasakan atau apa yang kamu rasakan di sini. Yang kamu rasakan ketika mereka menilai kamu. Yang kamu rasakan. Kamera. Nah, di sini kalau aku lihat teman-teman, learn from the past ya, keep shake, make memories. Jadi kalau aku lihat di sini, aku ngerasa kamu ini memang seseorang yang mau membenahi diri. Kamu belajar dan mau berubah sesuatu hal yang gak baik dari dirimu menjadi versi terbaik kamu ya. Kamu mau belajar dari pengalaman masa lalu yang menyakitkan atau pengalaman yang sulit ya di masa lalu kamu, sehingga kamu ya istilahnya di sini belajar dari pengalaman masa lalu, dan ketika kamu bertindak atau ketika kamu melangkah, so kamu jadi lebih aware, kamu lebih waspada ya, kamu lebih bijak untuk bersikap dan bertindak. Di sini ada mirror, introspection ya. Lagi-lagi di sini kamu mau membenahi diri kamu. Introspeksi, ada introspeksi dari diri kamu. Kamu belajar dari pengalaman masa lalu juga yang begitu sulit ya. Kamu belajar dari kerasnya hidup ketika kamu muda ya, ketika kamu remaja. Dan di sini mirror ya, kamu berkaca. Kamu mau berkaca ya, melihat dirimu sendiri gitu ya, mengintrospeksi. Kamu sadar akan dirimu, kamu sadar akan kemampuan kamu, dan kamu kayak lebih mensyukuri apa yang kamu miliki sekarang ya. Kalau misalnya dihadapkan dengan suatu keadaan ya, kamu bukan lantas menyalahkan seseorang atau menyalahkan keadaan, tapi di sini kamu kayak lebih mau menerima, kamu kayak lebih punya pandangan atau sudut pandang yang berbeda ya. Dan ini tadi karena kamu punya energi positif dan kamu sangat berpikir positif, jadi kalau misalnya keadaan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu ya, kamu lantas nggak cepet-cepet marah ya. Kamu punya option, kamu punya cara berpikir, oh ternyata ya memang sudah beginilah, harus aku terima ya, memang sudah beginilah jalannya, memang sudah beginilah takdirnya ya. Jadi ya itu semua memang sudah kehendak yang maha kuasa kayak gitu. Kamu tidak lantas menyalahkan keadaan, kamu tidak lantas menyalahkan Tuhan yang menciptakan kamu kayak gitu ya. Justru kamu kayak punya, oh ini kan ada hikmah di balik semuanya kayak gitu ya teman-teman. Susah banget nih ya, gimana sih kalimatnya? Susah banget jelasinnya. Aku harap kamu paham ya maksud aku. Nah di sini ada Max ya. Aku melihat di sini ya, pastinya lah yang bertemu sama kamu, yang kenal sama kamu di sini gak hanya 1 atau 2 orang. Kamu welcome dengan siapa saja ya. Kamu welcome. Kamu tidak
Tidak pilih-pilih teman harus yang kaya, harus yang miskin, tidak. Tapi kamu di sini bisa merasakan mana orang yang baik, mana orang yang tidak baik, mana orang yang bertopeng, mana yang tidak bertopeng. Kayak gitu ya. Kamu bisa mengetahui mana orang yang jujur, mana orang yang berbohong. Dan aku ngerasa sih di sini kamu sebenarnya nggak suka ya dengan kebohongan. Kamu nggak suka sebenarnya bergaul dengan orang-orang yang suka bertopeng ya. Orang-orang yang suka berpura-pura, yang hanya manis di bibir saja. Kamu seperti jadinya ya, oke, boleh berteman, tapi nggak mau deket-deket banget lah gitu ya. Masa iya sih seorang manipulatif dijadikan sahabat? Kan enggak. Ya nggak apa-apa berteman, tapi kita buat batasan. Kamu seperti itu ya. Kamu membatasi ya orang-orang yang suka manipulatif ya, orang-orang yang suka lain di depan, lain di belakang, kayak gitu. Kamu membatasi bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. The butterfly di sini. Jadi ibaratnya teman-teman, kan ada tuh ya cerita dari kepompong berubah menjadi kupu-kupu ya, berubah menjadi kupu-kupu yang indah, yang cantik. Jadi di mana ya, seperti contohnya mungkin dulunya ya, kamu menjalani kerasnya hidup, kamu menghadapi berbagai rintangan ya, cobaan yang datang silih berganti. Kamu pernah berjuang sendiri, menangis sendiri ya, dan bahkan mungkin kamu dulunya ya apa-apa usaha sendiri. Itu ibaratnya kepompongnya. Dan karena kesabaran kamu, keikhlasan kamu, kerja keras kamu, doa-doa kamu, di sini kamu dibentuk menjadi kupu-kupu yang sempurna. Kamu mencapai sosok yang hampir sempurna, walaupun sebenarnya memang manusia tidak ada yang sempurna. Gitu ya, perjalanan hidupmu berakhir indah di sini. Berakhir indah ya itu tadi, ya yang sudah menjadi kupu-kupu. Berakhir dengan sukacita. Jadi misalnya nih, maaf ya teman-teman, maaf banget ya. Mungkin dulunya kamu untuk makan aja ya, makan 3 kali sehari aja kamu rasanya susah. Untuk beli ini itu kamu harus mikir dulu. Namun karena kesabaran kamu tadi, keikhlasan kamu, doa-doa kamu, ini semua berbuah manis ya, berubah menjadi manis. Sehingga kamu bisa beli makanan ini itu, kamu bisa makan 3 kali sehari, kamu bisa membeli apa yang kamu mau ya, tanpa perlu pikir lama-lama gitu ya. Bahkan ya karena perjalanan hidupmu, kamu tahu bagaimana sulitnya hidupmu, di sini kamu ya apa yang kamu punya ya, rezeki yang kamu punya justru kamu gak lupa untuk membagikannya ke orang lain. Karena kamu tahu ya rasanya gimana waktu itu. Kamu tahu bagaimana rasanya hidup susah, hidup sendiri, berjuang sendiri. Kamu tahu bagaimana rasanya disakiti, ya nangis sendiri. Jadi kamu itu punya rasa iba yang besar terhadap orang lain, ya. Dan di sini ya, yang kamu rasakan ketika mendengar penilaian mereka, ya kamu tetap menjadi dirimu sendiri. Karena apa? Kamu tahu bahwa setiap orang pasti punya hak untuk memberikan kritikan. Ya kamu tahu bahwa selama kamu hidup di dunia ini pasti ada saja yang suka atau yang tidak suka dengan kamu. Tapi di sini karena kamu orangnya sangat positif, kamu bisa mengontrol dirimu, emosimu ya. Jadi ya apapun kata mereka, ya udah terserah mereka gitu. Kamu mikirnya begitu. Toh jalan hidupku tidak sama dengan jalan hidup kamu, dengan jalan hidup kalian. Jadi ya apapun kalian bilang, ya itu terserah kalian, dosa-dosa kalian ya. Kamu mikirnya begitu. Sekarang ya aku hanya fokus sama diriku sendiri. Kayak gitu ya. Palm tree. Ya, di sini kamu sudah mencapai kestabilan ya teman-teman ya, ada stability, ada security. Ya, mungkin hidupmu sekarang sudah mencapai kestabilan, baik itu stabil secara ekonomi ya,
sudah mencapai keseimbangan ya. Kamu sudah merasakan keamanan, kenyamanan, kayak gitu ya. Healthy choice. Ya ini tadi ya, yang kamu rasakan. Ya kamu memilih untuk menjalani hidup yang sehat. Karena apa? Semakin bertambahnya usia, gak muluk-muluk ya, justru memang semakin sempitlah pergaulan kita. Ya, semakin sempit juga lah circle pertemanan kita. Dan ini membuat kamu jadi lebih memilih untuk berada di circle yang sefrekuensi sama kamu. Kamu memilih bertumbuh dalam hubungan atau koneksi yang sehat, ya. Kamu peduli dengan dirimu sendiri. Bahwa kamu gak mau membuang-buang energimu, kamu gak mau memasukkan energi-energi toksik ke dalam dirimu. Kamu di sini memilih untuk hidup sehat lah teman-teman ya, sehat secara mental, sehat secara emosional, sehat pikiran, sehat jiwa ya, sehat dalam cinta, sehat dalam kehidupanmu ya. Kamu di sini lebih aware sama dirimu. Self love ya, kamu lebih mencintai dirimu. Kamu berani mengatakan tidak ya. Ya mungkin dulunya kamu tipe kalau orang yang gak enakan. Cuma karena kamu di sini sudah banyak belajar ya, kamu jadi kayak lebih tegas dengan semua orang ya. Tegas dengan dirimu sendiri juga ya. Kamu tidak lagi ingin membuang-buang waktu atau menyanyiakan waktu yang tidak ada faedahnya di sini. Kayak gitu, oke. Sekian dulu ya readingan kita kali ini. Jadi teman-teman, ini untuk energi kartunya sangat positif sekali ya. Dan aku salut sih. Beberapa di antara kamu yang jalan ceritanya tadi mungkin ada yang mirip banget ya di sini. Salut sama kalian yang sudah optimis, yang sudah mau berjuang untuk hidup ya. Sangat salut dengan kesabaran kalian, keikhlasan kalian, apalagi ya ketika mungkin saat ini roda kehidupanmu sudah berputar, sudah berubah menjadi lebih baik. Makin salut banget ketika kamu itu bisa merasakan orang ya yang hidupnya mungkin tidak seberuntung kamu. Kamu mau berbagi ya, kamu punya hati yang terbuka, hati yang luas gitu ya untuk membantu mereka. Kamu senang memberikan motivasi, memberikan kata-kata bijak, saran-saran yang penuh hikmat sama orang-orang yang mungkin ya membutuhkan kamu ya, membutuhkan masukan dari kamu. Kamu mau berbagi pengalaman atau cerita perjalanan hidup kamu di sini. Itu tadi ya. Selamat, tetaplah menjadi orang baik, tetaplah bisa menginspirasi banyak orang dan bermanfaat bagi banyak orang. Kayak gitu. Oke guys, sekian dulu readingan kita kali ini. Ambil yang positifnya dan semoga ini bermanfaat untuk kamu. Kemanapun kamu melangkah, semoga kamu dipertemukan dengan orang-orang baik. Hidupmu penuh dengan sukacita dan rezekimu berlimpah. Kamu dianugerahi jiwa yang sehat, tubuh yang sehat, dan pikiran yang sehat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Terima kasih yang sudah like, sudah komen, subscribe, dan share video ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye!